Ada sukacita sore hari ini. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang pagi hari ini sudah datang, yang sore hari ini juga sudah datang. Semuanya pasti udah disertai Tuhan. Semuanya mungkin belum dapat pertolongan Tuhan, sudah dapat pertolongan Tuhan. Tetap sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sore hari ini, mari kita lanjutkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Kamis barusan. Hari Kamis kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan ini saatnya, bukan Tuhan lagi yang bekerja, tapi Tuhan memakai kehidupan kita. Tuhan mengurapi kehidupan kita. Sehingga sekarang saatnya kita yang melangkah di bumi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk menjalankan amanat Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau belajar. Apa sih makna kenaikan Tuhan Yesus? Ngapain Bapak Ibu Tuhan naik ke sorga? Kita buka sama-sama. Di dalam bagian yang pertama, di dalam Yohanes pasal yang ke-19, Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Yang sudah dapat katakan amin. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan di situ Bapak Ibu, renungkan baik-baik ya. Ayat yang ke-28 pasal yang ke-19. Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ya. Kemudian ayat yang ke-29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang mau kita pelajari Bapak Ibu sore hari ini. Kita tahu Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Ya kan? Kita tahu habis ini, bukan habis ini. Kapanpun kita minta. Dan memang hari yang ke-50, hari yang ke-10 setelah dia naik ke sorga. Ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus katakan di situ, dikatakan ayat yang ke-28. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Katakan Bapak Ibu, selesai. Artinya apa Bapak Ibu? Ayat yang ke-30 dia ulangin lagi. Dia ngomong setelah minum anggur asam itu. Sudah selesai. Yang kita mau pelajari, Yesus menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Dari awal dia selesaikan sampai akhir. Sampai apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupannya tergenapi. Mulai dari kelahiran, mulai daripada dia pelayanan, mulai dari dia kematian, mulai dia bangkit, mulai dia menampakkan diri sama murid-murid, dan sampai dia naik ke atas sorga. Dia udah tahu bahwa dia menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Tidak dikatakan di situ setengah selesai. Tidak dikatakan di situ Tuhan Yesus belum menyelesaikan tugasnya. Tetapi dikatakan di situ Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Ketika tugasnya diselesaikan sampai selesai, di situ dia dapatkan kemuliaan, di situ dia dapatkan mahkota kehidupan, di situ dia dapatkan hadiahnya. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian pertama yang kita mau pelajari, Tuhan Yesus, dia turun ke dunia, dia tahu resikonya enggak bagus, dia tahu ketika dia ada di dunia,
Dia akan mengalami sengsara demi sengsara. Dia akan menghadapi masalah demi masalah. Dia rela tinggalkan atributnya sebagai anak raja. Dia rela tinggalkan atributnya sebagai raja di atas segala raja. Dia rela. Demi apa? Menyelesaikan tugasnya untuk menebus kita. Untuk memberikan kita jaminan keselamatan. Untuk memberikan kita jaminan kemuliaan. Memberikan kita jaminan mahkota kehidupan. Tidak ada sesekalipun waktu dia melangkah di dalam ayat-ayat Matius sampai Yohanes. Pernah enggak kita dengar Tuhan Yesus bilang gini, aku menyesal turun ke bumi. Aku menyesal menebus umat manusia. Aku menyesal, dan aku menyesal. Ada menemukan bahasa seperti itu Bapak Ibu? Tidak ada. Makanya tadi ketika lagu ini dinaikkan, saya dari belakang, oh iya ya. Tak pernah ku sesali mengiring Yesus. Tak pernah tadi apalagi dikatakan tadi kalau bisa ditampilkan lagi teksnya. Tak pernah ku sesali ikut Yesus. Meskipun lewat di lembah air mata, berapapun harganya. Tuhan Yesus harganya berapapun sampai harga yang paling mahal. Darahnya dihina, dibuat seperti bukan seorang raja. Dia mau bayar untuk apa? Menyelesaikan tugasnya. Dia enggak pernah berhenti di tengah jalan. Dia enggak pernah motong di tengah jalan. Dia enggak pernah mengomel di tengah jalan. Dia enggak pernah bersungut-sungut di tengah jalan. Tetapi Yesus dengan penuh ucapan syukur, dia menyelesaikan sampai akhir. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Gembala berapa minggu ini selalu khotbahkan. Berjaga-jaga, berjaga-jaga, berhati-hati, berawas-awas. Tuhan sudah mau dekat, ya kan? Kalau Tuhan belum dekat, corona sekarang semakin banyak. Pertanyaannya kembali, maukah kita anak-anak Tuhan menyelesaikan, mengiring Yesus, menyelesaikan, melayani Tuhan, berapapun harganya, apapun harganya, berapapun mahalnya, kita mau selesaikan apa tidak? Amin. Bapak Ibu, kita belajar sama Tuhan. Ketika dia menyelesaikan sampai akhir, sampai finish, itu mahkota dia dapatkan. Enggak ada ceritanya dikerjakan setengah bagian, kerjakan setengah selesai, Tuhan dapatkan reward. Tidak ada. Selesai dulu. Finish dulu, baru dapat. Saya mau tanya di sini yang pernah kerja proyek pemerintah. Kalau ngerjakan proyek pemerintah, harus selesai apa enggak? Dapat duit ketika selesai apa enggak? Pernah enggak setengah bagian dapat duit? Enggak ada, setengah bagian yang ada malah didenda. Tetapi kita bisa menyelesaikan sampai akhir. Di situ mahkota kehidupan didapat. Di situ rewardnya didapat. Sore hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh di akhir tahun Bapak Ibu. Sampai ke akhir tahun. Kita udah tahu di depan bukan tambah baik, di depan tambah jahat. Bukan saya nakut-nakuti. Di depan malah banyak persoalan, di depan malah banyak tantangan. Tapi sore hari ini pertanyaannya, maukah kita menyelesaikan mengiring Yesus sampai akhir hidup kita? Maukah kita mau ikut Tuhan, melayani Tuhan, apapun yang terjadi, apapun lewati lembah apapun, sampai akhir. Mungkin dikatakan gak enak, mungkin dikatakan susah. Coba Yohanes 6 ayat yang ke-66. Yohanes 6 ayat yang ke-66, dikatakan di situ apa? Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya apa? Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kenapa mereka mundur? Dengar pengajarannya Tuhan itu keras. Dengar firman Tuhannya itu Tuhan keras. Itu baru dengar firman loh Bapak Ibu. Belum menghadapi persoalan, belum menghadapi tantangan, belum menghadapi salib. Baru dengar firman Tuhan, enggak kuat, enggak cocok dengan hatinya. Mereka mulai mundur. Sore hari ini kesempatan buat kita. Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya. Dia turun ke dunia, dia naik lagi, cari pemuka agama dimanapun, cari Tuhan manapun, cari dewa manapun, yang turun-turun sendiri, naik-naik sendiri, hanya Tuhan Yesus. Ngapain sekarang kita ragu ikut dia? Ngapain sekarang kita bimbang ikut dia? Kalau kita tahu turun-turun sendiri, naik-naik sendiri, ada yang lain seperti itu? Tidak ada, hanya Tuhan Yesus. Karena dia memang Tuhan juru selamat, karena dia memang Tuhan penuh kuasa. Jadi sore hari ini Bapak Ibu,
kalau dia menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Ayo, ini sebuah tantangan buat kita. Memang secara manusia kita nggak mampu Bapak Ibu. Tuhan pun kalau dengan kekuatan manusianya dia juga sakit. Waktu dia di Taman Getsemani, dia sampai nangis mencucurkan air apa? Air mata darah. Keringatnya seperti keringat biji jagung. Ada di sini yang keringatnya seperti biji jagung Bapak Ibu. Nggak ada kan? Hanya Tuhan Yesus keringatnya biji jagung Bapak Ibu. Kenapa? Dia nggak kuat. Tapi Roh Kudus memampukannya dia sampai selesai. Sore hari ini memang kita secara manusia melihat kepandangan ke depan susah. Nggak mampu kita Bapak Ibu. Tapi Sakaria katakan, bukan oleh kuatku, bukan oleh gagahku, namun oleh karena apa? Roh Tuhan. Ayo sore hari ini belajar seperti militer. Militer tuh punya semboyan begini. Bapak Sirait mungkin pasti tahu. Lebih baik pulang tinggal nama daripada gagal di dalam apa? Misi. Lebih baik pulang tinggal nama daripada gagal di dalam pekerjaan. Itu semboyannya militer Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini jangan sampai kita gagal. Ayo sampai akhir. Sampai selesai. Apapun yang terjadi, tugas kita ikut Tuhan sampai finish. Jangan pernah sesali, jangan pernah tangisi. Berapapun harga yang harus kita bayar, ikut Tuhan sampai selesai. Iring Tuhan, layani Tuhan sampai selesai. Yang mau sama-sama katakan amin. Mari kita buka dalam Yosua pasal yang ke-18 Bapak Ibu. Yosua pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Yosua pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Dikatakan di situ, maka berkumpullah segenap umat Israel di Shilo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu apa? Bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ini ada cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di mana suku Israel itu ada 12. Dan saya percaya Bapak Ibu, semua suku Israel itu mereka itu punya sifat pejuang. Buktinya sampai hari ini kita lihat sekarang kan ada perang itu antara Israel dan Palestina. Israel berusaha mati-matian mempertahankan tanah airnya. Dulu tahun 43 sampai 49 kalau tidak salah ada perang. Di mana Israel digempur oleh 7 negara. Dari sisi utara ada 3 negara. Dari sisi selatan ada 4 negara. 6 atau 7 saya lupa. Tapi lihat mereka punya sifat itu penuh dengan seperti perjuangan. Seperti orang bilang ada roh pejuang. Mereka mempertahankan bangsanya sampai hari ini negara Israel bisa ada. Artinya apa? Mereka punya sifat pejuang Bapak Ibu. Mereka mau mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Tetapi kita lihat ceritanya ini, di antara 12 suku, waktu itu mereka sudah menang, cuma belum dibagi. Ternyata di antara 12 itu ada 7 suku, yang karena mungkin belum dibagi, karena mungkin terlalu lama belum dapat berkat Tuhan, terlalu lama belum melihat kemuliaan Tuhan, akhirnya mereka mulai apa? Bermalas-malasan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulunya berapi-api, dulunya sungguh-sungguh mempertahankan bangsa mereka. Tetapi mungkin karena terlalu lama, karena mungkin jawabannya belum kunjung turun, jawabannya masih belum dijawab Tuhan, persoalannya belum diselesaikan Tuhan. Mereka mulai jenuh, mereka mulai mundur, mereka mulai terlena, mereka mulai bermalas-malasan.
Sore hari ini, ayo jangan sampai rencana Tuhan yang buat kehidupan kita itu yang penuh. Ya toh? Jangan sampai rencana Tuhan yang begitu indah buat kehidupan kita. Karena mungkin belum digenapi, karena mungkin belum dijawab, kita mulai mundur, kita mulai jenuh, kita mulai bermalas-malasan. Kalau ada sore hari ini, Bapak Ibu yang mulai merasakan seperti itu, datang sama Tuhan. Tuhan, aku mulai jenuh. Tuhan, aku mulai terlena. Tuhan, aku mulai malas. Aku mau berbalik. Aku mau kembali ikut sungguh-sungguh Engkau. Aku mau rencanamu dalam kehidupanku terpenuhi semuanya. Aku mau ikut Engkau sampai finish, sampai selesai, sampai aku titik darah penghabisan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan seperti 7 suku ini Bapak Ibu. Akhirnya apa? Mereka kehilangan rencana Tuhan. Janji Tuhan yang penuh mungkin hanya terima sebagian. Janji Tuhan yang baik mungkin hanya terima sebagian. Saya mau tanya Bapak Ibu mau terima penuh apa sebagian? Ayo miliki sifat pejuang itu. Miliki roh pejuang itu. Seperti Tuhan sampai selesai dia tetap iring Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi pagi ketika saya bangun 5:30, Bapak Gembala telepon, "Nyo, kamu di mana, Nyo? Tolong Nyo, turun, buka pintu. Bapak Sirait barusan datang." Terus yang saya dengar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Gembala bilang apa? Bapak Sirait jalan kaki dari rumahnya pergi ke gereja. Kalau saya yang jalan kaki, kalau Hendrik yang jalan kaki, kalau saudara Alfred yang jalan kaki itu apa? Biasa. Tapi kalau Bapak Sirait yang jalan kaki dari rumah sampai ke gereja pagi-pagi itu baru luar biasa. Itu namanya roh pejuang. Mama saya cerita, tante saya baru kena COVID, cuci piring aja kadang gimana? Nggak kuat. Cuci piring Bapak Ibu, cuci piring itu nggak jalan Bapak Ibu, cuci piring itu diam. Cuci piring itu nggak jalan, cuci piring itu diem. Usianya masih 50. Bapak Sirait usianya berapa Bapak Ibu? 83. Makanya semboyan militer tuh masih dibawa sampai sekarang. Lebih baik pulang tinggal nama daripada misi gagal. Sampai saya bilang, "Om, sudah lama gak cukur jenggot Om. Jenggotnya dicukur Om. Kalau dulu rambutnya hitam terus, sekarang putih. Mungkin boleh sudah tidak ada yang memperhatikan. Mungkin boleh sudah tinggal sendiri. Tetapi ikut Yesus sampai selesai. Ikut Yesus sampai finish." Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin kalau kita bilang, jangan kemuluan, ikut Tuhan Yesus. Itu belajar sama Bapak kita di sini. Meskipun usia 83, saya tidak kepikiran kalau tiba-tiba pingsan di tengah jalan gitu loh Bapak Ibu. Wong yang nyuci piring aja masih setengah napas gini. Ini 83 habis kena corona Bapak Ibu. Yang cuci piring itu enggak pakai ventilator Bapak Ibu. Ini pakai ventilator. Itu namanya roh pejuang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo anak-anak muda belajar miliki roh pejuang. Ikut Tuhan sampai akhir. Jangan hanya kejar pacarmu, jangan hanya kejar jodohmu saja sampai akhir. Malam-malam kau datang, pagi-pagi kau datang, jalan kaki pun kau rela. Biar diusir-usir pun kau rela. Tapi sore hari ini yang benar, ayo ikut Tuhan sampai akhir. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau saya mau cerita nanti Bu Ripa, Bu Lo, sama-sama Bapak Ibu. Bu Lo malah pakai tongkat Bapak Ibu. Kalau laki masih ada fisiknya Bapak Ibu. Kalau ini Bu Lo ini kakinya udah bengkak kanan, bengkak kiri. Kalau di gereja kadang ada bunyi-bunyi sendiri Bapak Ibu. Tapi dia tidak peduli. Sampai akhir aku ikut Tuhan. Sore hari ini katakan kanan kirinya, ayo miliki roh pejuang. Nah, bingung kan? Katakan, miliki roh pejuang. Sampai selesai ikut Tuhan.
Sampai selesai ikut Tuhan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Pernikahan pun juga harus sampai selesai. Apa yang Tuhan titipkan dalam pekerjaanmu pun harus sampai selesai. Semuanya hari ini yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, berapapun harganya, sampai selesai. Amin Bapak Ibu. Sore hari ini mungkin firman Tuhannya agak ekstrim. Tapi ayo, tidak ada salahnya kita belajar sama Tuhan. Tuhan, Dia punya roh pejuang. Dia mau berjuang. Berjuang yang benar Bapak Ibu ya. Jangan setelah khotbah ini kemudian berjuang yang salah. Saya enggak mau. Jemaat kemudian berjuang yang salah, ngelakuin yang bodoh-bodoh. Saya enggak mau. Tapi berjuang yang benar. Yang masuk akal. Ya. Amin Bapak Ibu. Ayo berjuang sungguh-sungguh. Nah, kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? 7 suku ini, ya kan? Harusnya mereka itu tinggal dikit lagi loh. Udah dapat bagiannya. Tinggal dikit lagi loh rencana Tuhan selesai dalam kehidupannya. Kenapa mereka kok tiba-tiba jadi bermalas-malasan? Kenapa kok mereka tiba-tiba jadi terlena? Yang pertama, kenapa orang seringkali ikut Tuhan pada akhirnya jenuh, pada akhirnya mundur, pada akhirnya terlena, pada akhirnya bermalas-malasan. Sehingga Bapak Ibu, Tuhan tuh mau memberkati, Tuhan itu mau menyertai, terlewat gitu aja Bapak Ibu. Yang pertama karena capek Bapak Ibu. Betul apa betul? Jujur aja, kita datang kadang ibadah pagi, ibadah sore, jujur secara jasmani capek. Tapi kalau kita mau datang sungguh-sungguh, kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh, kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, capek itu Tuhan gantikan. Bapak Gembala selalu tegaskan, Keluaran 23 ayat yang ke-25, ya kan? Tetapi orang yang beribadah kepada Tuhan, maka ia akan memberkati apa? Roti makananmu. Ia memberkati apa? Air minumanmu. Yang paling penting sekarang, penyakit dijauhkan. Tapi kita kalau kerja di dunia, ngerasa capek enggak Bapak Ibu? Enggak pernah capek toh? Lembur dikerjain, semua dikerjain. Demi dapat apa? Upah. Salah? Enggak salah. Hari ini kalau kita untuk dunia, kita berani sungguh-sungguh, kita berani capek. Ayo buat Tuhan Yesus sore hari ini. Kita berani capek. Yang kita dapatkan bukan hanya sekedar upah. Yang kita dapatkan adalah apa? Mahkota kehidupan. Kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang datang hari ini pagi, sore, datang doa malam, ya kan? Datang doa pagi. Nggak usah ukur-ukur capekmu. Nggak usah ukur-ukur berapa besar biaya yang kau korbankan. Kalau engkau fokus cari Tuhan, kalau engkau kerjakan sampai akhir, percaya tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupanmu. Amin Bapak Ibu. Ayo imani. Belajar sifat pejuang Yesus. Belajar minta Tuhan aku kasih roh pejuang. Yang pertama karena capek, yang kedua karena apa? Kenyamanan hidup. Kenapa orang bisa terlena? Kenapa orang bisa ikut Tuhan di tengah jalan mundur? Kenapa orang ikut Tuhan setengah-setengah? Karena apa? Biasanya dia sungguh-sungguh, biasanya dia berjuang, biasanya dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, tetapi terkena kenyamanan hidup. Apalagi sekarang musim liburan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Enggak salah kita liburan, enggak salah kita jalan-jalan, ya kan? Yang penting jangan seperti Josie aja Bapak Ibu, habis jalan-jalan pulang sakit Bapak Ibu. Itu karena lupa ngajak-ngajak ya Bapak Ibu. Enggak ya, guyon ya. Enggak salah kita jalan-jalan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi jangan sampai karena kenyamanan hidup. Jangan sampai karena berkat yang Tuhan titipkan. Jangan sampai karena anugerah yang Tuhan berikan. Kita di tengah jalan putus ikut Tuhan. Kita di tengah jalan sudah tidak melayani Tuhan lagi. Kita di tengah jalan sudah tidak sungguh-sungguh sama Tuhan lagi. Ayo yang pertama kali sudah sungguh-sungguh, yang sudah sejak pertama ikut Tuhan berapi-api, saya undang doa pada sore hari ini, buka hatimu, sambut firman, katakan sampai nanti akhir. Aku mau tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan. Aku mau menyelesaikan pekerjaanku, tidak mau terlena. Amin Bapak Ibu.
Saya berdoa yang kursi-kursi kosong sore hari ini tidak datang karena mereka tidak terlena dalam kehidupan mereka. Saya berdoa mereka datang mungkin karena ada halangan, bukan karena terlena. Oh lagi enak-enak liburan, oh lagi enak jalan-jalan, oh lagi enak menghabis-habiskan duit, habis terima THR. Amin Bapak Ibu. Jangan karena kenyamanan hidup kita terlena. Yang ketiga, karena kita mungkin tergoda. Bapak Ibu, sekarang musim liburan, kita boleh libur, tapi setan tidak pernah libur. Ada saja godaan yang dia berikan supaya kita putus ikut Tuhan. Supaya kita setengah hati. Bapak Ibu enggak usah ngomong putus lah, setengah hati saja ikut Tuhan. Percuma Bapak Ibu. Kita kalau mau ikut Tuhan lebih baik sungguh-sungguh daripada setengah hati. Amin. Setengah hati enggak dapat apa-apa, sungguh-sungguh dapat penuh. Mau dapat penuh apa setengah? Kalau mau dapat penuh, ayo sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan tergoda oleh tawaran setan apapun. Waktu firman tergoda oleh WA-nya, waktu firman tergoda oleh ngantuknya, waktu firman tergoda habis ini mau kemana ya, makan apa ya, waktu firman tergoda besok ini aduh banyak utang yang harus dibayar, aduh besok ini harus banyak cicilan yang dibayar, waktu firman tergoda pacarnya lagi WA, habis ini kamu tak jemput kita mau kemana. Jangan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan tergoda oleh apapun, ikut Tuhan fokus. Jangan terlena, jangan bermalas-malasan. Yang keempat, mungkin kita lalai. 1 tahun ini pandemi, banyak orang gak ke gereja. Akhirnya apa? Terlena. Sering Bapak Gembala barusan renang di suatu tempat, ketemu seorang ibu. Ibu ini Bapak Ibu, dia gereja di sebuah gereja yang betul-betul wah. Orang bilang berjuang, datang pagi, datang sore, firmannya 2 jam. Bayangkan. Firmannya 2 jam, firmannya gak ada lucu-lucuan, firmannya tegur dosa terus. 1 tahun aja gak dikasih ibadah. 1 tahun aja pandemi. Bapak Gembala bilang gini, ayo sudah kembali ke gerejamu. Enggak Pak, saya bosen Pak. Loh bayangkan Bapak Ibu. Padahal orang kalau sudah masuk gereja itu, kelasnya itu udah kelas tinggi Bapak Ibu. Gereja 2 jam, datang pagi, datang sore, jauh loh Bapak Ibu. Dari Galaxy Mall sana pergi ke daerah Delta Plaza Bapak Ibu. Ya kan? Pergi ke sana jauh, waktu sungguh-sungguh berani berkorban. Tetapi kena pandemi sedikit aja. Bapak Gembala bilang, ayo ke sana pulang. Enggak Pak, bosen, streaming aja saya Pak. Tanya Bu Johana bilang apa? Dre, beda pokoknya. Streaming sama enggak streaming itu beda. Sore hari ini kalau Tuhan izinkan kita enggak streaming, ayo serius sungguh-sungguh. Ayo sungguh-sungguh melayani Dia, jangan setengah-setengah. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini berapa banyak yang terlena? Berapa banyak yang hari ini mulai bermalas-malasan? Ada aja alasan, ada aja alasan untuk nolak. Ayo sambut dia. Mulai hari ini aku kembali mau berjuang. Mulai hari ini aku mau seperti Tuhan sampai akhir. Sampai selesai. Ya kan? Biar usiaku sudah 83. Jalanku udah pakai tongkat. Biar aku pun mungkin udah bagaimana A, B, C, dan D. Aku sampai akhir tetap mau ikut Tuhan. Yang kelima, yang terakhir. Karena kesulitan hidup. Karena kesulitan hidup, makanya aduh ikut Tuhan kok seperti ini ya. Akhirnya pakai cara instan. Pakai jalan pintas. Karena kesulitan hidup. Bapak Ibu, sesulit apapun hidup kita sore hari ini, jangan pernah salahkan Tuhan. Dia tidak pernah punya rencana yang jelek. Dia tidak pernah rencana yang jahat dalam kehidupan kita. Rancangannya penuh sukacita, rancangannya penuh damai sejahtera. Tadi dikatakan berapapun juga harga yang harus dibayar, kita tetap ikut Tuhan. Kita tetap mengiring Tuhan. Ini penting loh Bapak Ibu sore hari ini. Kalau kita punya sifat sama seperti Tuhan, sifat berani berjuang, dalam apapun juga pasti berhasil. Amin.
Rumah tangga yang bermasalah. Kalau kita perjuangkan sungguh-sungguh, pakai caranya Tuhan. Pekerjaan yang sedang terbengkalai, kita perjuangkan sungguh-sungguh pakai caranya Tuhan. Roh-roh yang sedang mati, rohani-rohani yang sedang kendor, kita berjuang lagi dari awal. Ini penting. Kita berjuang lagi sampai akhirnya kita akan melihat mahkota kemuliaan Tuhan kasih. Tapi kalau kita putus di tengah jalan, kita udah puas dengan apa yang dikasih hari ini. Jangan pernah puas Bapak Ibu. Sore hari ini kalau Tuhan mungkin titipkan kau berkat sekian. Kalau Tuhan titipkan kau pekerjaan sekian. Jangan kau pernah puas, Tuhan sudah berkati aku cukup, gak usah ikut Tuhan serius-serius. Jangan pernah puas, Tuhan masih punya rencana jauh lebih besar. Tuhan masih punya rencana jauh lebih panjang. Makanya anak-anak muda yang umurmu masih panjang, ya, anak-anak muda yang masa depanmu masih panjang, sore hari ini jangan pernah puas. Jangan pernah berhenti sampai di sini. Tuhan masih punya rencana yang panjang buat kehidupan kita. Karena itu jangan korbankan Tuhan. Jangan ikut Tuhan putus di tengah jalan sore hari ini. Dia dari lahir sampai naik tugasnya selesai. Sore hari ini kita belajar. Kita punya sifat yang berjuang itu. Ya kan? Kita harus sampai selesai. Kita berjuang. Kalau Tuhan selesai, kita pun juga harus apa Bapak Ibu? Selesai. Adakah kita mungkin di antara satu daripada 5 itu? Yang capek, yang karena kenyamanan hidup, yang karena tergoda, karena pandemi, karena kesulitan hidup. Kita tidak selesai ikut Tuhan. Menyesal Bapak Ibu. Sore hari ini kita perbaiki. Buka hati kita, buka hati Bapak Ibu, buka hati adik-adikku semua. Katakan Tuhan, aku mau kembali Tuhan. Aku minta roh yang daripadamu, aku minta kuasa yang daripadamu, aku minta api yang daripadamu supaya aku mau berjuang lagi. Bapak Ibu kalau sakit berjuang sembuh kan? Bapak Ibu kalau kemiskinan berjuang jadi kaya kan? Bapak Ibu kalau mungkin orang yang disayangi menghadapi persoalan, Bapak Ibu berjuang ikut bantu kan? Sore hari ini ayo berjuang buat hidup kita. Kalau roh kita sedang mati, hidup kita sedang mundur, atau mungkin suami kita, atau mungkin istri kita sedang loyo, atau mungkin anak-anak kita, atau mungkin menantu kita sedang hidup ikut Tuhan setengah hati, sedang mundur ikut Tuhan, berdoa mulai hari ini. Siapapun itu, supaya kita mau berjuang kembali. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mau berjuang sungguh-sungguh, kita mau berjuang dengan sepenuh hati sampai akhir, mahkota kemuliaan kita dapatkan. Bukan hanya mahkota, saya percaya apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, Tuhan juga sanggup cukupkan. Amin Bapak Ibu. Itu yang bagian yang pertama, yang kita mau pelajari. Ketika Tuhan Yesus, dia naik ke sorga, dia mau kasih tahu, pekerjaanku sudah selesai. Aku berjuang sampai akhir. Hari ini, Jemaat Surya Kebenaran, belajar. Aku pun juga harus berjuang sampai akhir. Sehingga nanti ketika sudah waktunya, ayat itu dikatakan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan itu. Itu benar Bapak Ibu, kita dapatkan mahkota kehidupan. Yang kedua, bagian yang kedua. Yang pertama tadi dikatakan Tuhan ketika dia ada di bumi, dia menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Dia berjuang dan kita pun juga harus berjuang. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ketika dia naik ke sorga. Ini sekarang bagiannya kita. Dia utuskan Roh Kudusnya. Dia berikan Roh Kudusnya. Memenuhi kehidupan kita, memampukan kehidupan kita. Supaya saatnya, kalau dia dulu tugasnya sudah selesai, sekarang dia delegasikan tugasnya buat kita. Untuk apa? Iring Yesus. Untuk apa? Melayani Yesus. Untuk apa? Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Untuk apa? Menjadi berkat buat orang lain. Mau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Mau jadi berkat? Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Sebelum ia naik ke sorga, selama 40 hari, Tuhan Yesus ngapain Bapak Ibu? Selama 40 hari setelah dia bangkit, dia ngapain? Menampakkan diri. 40 hari pokoknya dia tampakkan diri. Tampakkan diri, tampakkan diri. Kemarin Kesia cerita, Apak Hong Siak, dia meninggal itu tanggal 5 Maret.
waktu Bapak Ibu sedang ada di Ungaran. Kemarin itu 40 harinya. Ya kan? Nah ini di luar konteks dari Alkitab Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Jangan bilang nanti saya dibilang sesat. Dan memang Bapak Ibu selama 40 hari itu ya. Memang kita tahu di Alkitab kalau orang sudah meninggal itu langsung rohnya ke atas. Ya. Tetapi memang selama 40 hari itu ada beberapa orang yang mimpi. Jadi saya enggak bilang penampakan seperti orang Lazarus dan orang kaya. Orang itu mimpi. Dia ada pakai pikul kayu yang kecil, dia pikul kayu yang berat, ditolak masuk tanah perjanjian. Sehingga memang ada beberapa keluarga yang nangkep itu, sekarang mereka lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah sama Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus setelah naik ke sorga, dia 40 hari menampakkan diri sama siapa? Murid-muridnya. Dia enggak nampakkan diri sama orang yang mungkin nyalipin dia, yang mukulin dia, yang mungkin waktu disalib nusuk dia pakai tombak seperti Susana gitu. Tahu Susana Bapak Ibu dikasih Tuhan? Dulu ada film Susana, waktu dia habis dibunuh, dia menampakkan diri terus ngapain Bapak Ibu? Meden-medeni. Bokir, nasi goreng bokir. Saya dulu suka nonton filmnya. Dan kemudian dia membalaskan dendamnya. Wah. Tuhan bukan pendendam Bapak Ibu. Tuhan bukan orang yang suka membalaskan dendamnya. Tetapi dia menampakkan diri sama murid-muridnya. Kenapa? Tuhan mau pakai murid-muridnya. Tapi ingat Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Yesus sedang di kayu salib, waktu dia diproses lagi disiksa, lagi diapa-apain, murid-muridnya waktu itu ngapain dia Bapak Ibu? Hah? Muridnya ngapain? Muridnya menyangkal dia. Muridnya mengkhianati dia. Muridnya lari daripada dia. Jengkel gak Bapak Ibu? Kalau sebagai Tuhan Yesus kira-kira. Aku sudah jadikan dia murid. Aku sudah nunjukin jalan. Aku dalam kesusahan, aku dikhianatin. Aku disangkal, bahkan Petrus ngapain Bapak Ibu? Menyangkal Tuhan Yesus. Nah, waktu dia habis menyangkal, dia masih bertatap-tatapan lagi sama Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan itu jengkel apa enggak Bapak Ibu? Jengkel Bapak Ibu. Tapi kok kenapa Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sama murid-muridnya? Ngapain? Karena waktu dia mau naik, dia mau pakai semua murid-muridnya itu sebagai kepanjangan tangannya. Hari ini dia naik ke sorga, dia kasih Roh Kudus, dia mau pakai kehidupan kita. Tapi waktu itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, murid-muridnya statusnya lagi belum siap. Mereka semua lagi mundur. Mereka semua lagi mengkhianati Tuhan. Mereka semua lagi bukan setengah-setengah lagi. Mereka semua tidak mengakui Tuhan. Dan Tuhan waktu itu sedang datang. Tuhan menunjukkan satu persatu. Thomas, kamu gak percaya aku? Ini lihat tanganku. Cucukkan jarimu. Tuhan ingin membangkitkan kembali iman mereka. Tuhan ingin merangkul mereka kembali. Tuhan ingin menyadarkan mereka kembali. Ini loh aku yang kalian hianati. Ini loh aku yang kalian sangkal. Aku datang kembali, mau yakinkan kalian. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada hubungan yang sedang terputus antara kita dengan Tuhan. Minggu lalu saya khotbahkan, hati Bapak kembali kepada anak-anak. Dan hati anak kembali kepada Bapak. Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau urapi kita, Tuhan mau berkati kita. Tapi sore hari ini kalau hubungan kita sama Tuhan, hati kita sama Tuhan masih belum beres. Hati kita sama Tuhan masih setengah, masih belum mengakui, masih setengah hati, Tuhan tidak bisa pakai penuh. Itu yang Tuhan mau bereskan sore hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia datang sebagai Bapak yang baik. Dia mau pulihkan setiap hati. Dia waktu itu lagi memulihkan hubungan antara dia dengan murid-muridnya. Karena murid-muridnya habis menyangkal dia, habis mengkhianati dia. Sore hari ini Tuhan mau datang. Sebelum dia curahkan Roh Kudusnya, percuma Bapak Ibu terima Roh Kudus, diurapi, ada penuh karunia bahasa roh. Tapi hati ini sama Tuhan masih belum klik. Hati ini sama Tuhan masih belum sungguh-sungguh. Hati ini sama Tuhan masih setengah hati. Hati ini sama Tuhan masih, orang bilang suka eyel-eyelan. Bapak Gembala ini sekarang lagi menginjil ponaannya. Karena terlalu pinter Bapak Ibu. Dan terlalu banyak lihat sumber-sumber dari luar.
Ketika Bapak Gembala menjelaskan pengajaran firman Tuhan, dipatahkan. Ketika Bapak Gembala sedang menjelaskan Alkitab, dipatahkan. Saya berdoa yang ada di Komsel anak-anak muda hari-hari ini. Ketika pemimpinmu sedang mengajari engkau, ketika pemimpinmu sedang membimbing engkau, janganlah engkau istilahnya eyel-eyelan. Boleh engkau bertanya, boleh engkau sharing, tapi jangan dengan hati eyel-eyelan, tetapi dengan hati yang mau berubah. Saya berdoa buat anak-anak muda yang sedang ikut Komsel hari-hari ini. Tuhan mau pakai kalian. Jangan ada eyel-eyelan, jangan ada istilahnya gontok-gontokan. Tanya, tapi untuk bertobat. Kalau engkau masih eyel-eyelan, kalau engkau masih bertanya-tanya, istilahnya mau bikin kayak berontak gitu, Tuhan gak bisa pakai. Tapi kalau hatimu pure, Tuhan ini hatiku, aku mau serahkan. Tuhan ini hidupku, aku mau engkau pakai. Tuhan ini hatiku, engkau mau apain aja, aku mau sampai finish Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa pakai orang-orang yang seperti itu. Saya ulangi, Roh Kudus mau diturunkan bagaimana caranya. Minggu depan pagi ibadah pencurahan Roh Kudus. Sore perjamuan kudus, pencurahan Roh Kudus. Jangan lupa, jangan sampai enggak datang. Datang, tapi sebelum datang siapkan dulu hatimu. Hati yang masih ada benci, suami, istri, anak, mertua, menantu. Sama Bapak Ibu, Tuhan kan mau pulihkan. Minggu lalu saya khotbah. Belajar, Tuhan mau pulihkan. Ketika hati itu dipulihkan, ketika hati itu dibereskan, Tuhan pakai kita, Tuhan urapi kita. Apa yang jadi pergumulanmu, persoalanmu, Tuhan berikan jawaban keluar. Amin Bapak Ibu. Kita mau belajar. Nah, Tuhan ini seperti apa sih? Ya kan? Hatinya seperti apa? Ya, kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Yesus ini sedang memperbaiki, berjuang juga memperbaiki hatinya dengan murid-muridnya. Dia berusaha meyakinkan. Sore hari ini dia juga sedang berusaha memulihkan hubungan kita ya dengan Tuhan, ya. Yang pertama, dia itu sebagai bapak yang baik. Yang pertama, bapak yang baik, dia itu ambil langkah dahulu untuk memperbaiki hubungan. Yohanes 20 ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu siapa? Datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kita mau pelajari. Tadi yang pertama kita pelajari Yesus yang penuh dengan roh yang berjuang. Yang sampai akhir, sampai mati, sampai selesai. Bagian kedua kita mau pelajari hatinya Bapak Ibu. Hatinya ketika dia ingin memperbaiki hubungan, dia selalu ambil langkah awal. Dia selalu ambil langkah yang pertama. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang salah Yesus atau murid-muridnya? Ketika Yesus disangkal, ketika Yesus dihianati, yang salah siapa Bapak Ibu? Murid-muridnya, betul ya? Harusnya ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri, murid-muridnya kata-kata pertama itu dia ucapkan apa? Minta maaf Tuhan. Tapi lihat murid-muridnya ada minta maaf apa enggak? Enggak ada toh. Itu sifat manusia. Bebal keras. Angel ngucapin kata maaf. Tapi sore hari ini kita belajar. Yesus ambil langkah duluan. Dia datengin murid-muridnya. Dia datengin murid-muridnya. Sore hari ini dia datang dalam kehidupan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Buat Bapak Ibu yang buka hati. Buat Bapak Ibu yang mungkin sudah mundur lama, buat Bapak Ibu yang mungkin sudah setengah hati, sore hari ini dia datang di dalam kehidupan hati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mungkin rohaninya sudah mundur, dulu rajin baca Alkitab, karena pandemi kurang baca Alkitab. Ya, Bapak Ibu yang dulu rajin doa pagi, ya kan? Bapak Ibu yang dulu rajin ibadah, yang sore hari ini mulai mundur. Karena apapun juga, sore hari ini dia datang, dia nyambangi Bapak Ibu duluan. Lihat ketika dia datang, dia ngomong bahasa kutuk apa enggak Bapak Ibu? Yang dia ngomong apa? Damai sejahtera atas kamu. Sore hari ini dia kasih berkat loh sama kita Bapak Ibu. Dia kasih damai loh sama kita. Dia mau buka jalan kita. Yang kita mau belajar Bapak Ibu, dia enggak peduli siapa yang salah duluan, ya kan? Dia enggak peduli siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi lihat,
dia mau berbesar hati, dia tidak mau gengsi, dia datang sama murid-muridnya. Dia nggak minta maaf, dia say hello. Hello murid-muridku, damai sejahtera bagi kamu. Sore hari ini Bapak Ibu, kita punya Allah yang sungguh baik. Kita punya Allah yang mau menerima kita kapan saja. Kita mau punya Allah yang ketika kita ngomong aja Bapak Ibu, dia dengar. Dia dengar. Bapak Ibu punya pergumulan apa saja, dia dengar Bapak Ibu. Dan dia berkata, damai sejahtera bagi. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kehidupan yang lama, ya kan? Mungkin kehidupan lamamu dulu menyenangkan, tapi di luar Tuhan, engkau berani tinggalkan untuk Tuhan. Tuhan bilang, damai sejahtera bagi kamu. Engkau tidak akan pernah sesali, engkau tidak akan pernah rugi ikut Tuhan sampai akhir. Mungkin banyak yang engkau korbankan, mungkin banyak kesenangan hidup yang engkau tinggalkan, tapi engkau tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Tidak ada amin Bapak Ibu. Ayo datang sama dia. Dia gak ada gengsi kok. Sama juga sore hari ini. Kalau suami atau istri ada permasalahan, bapak sama anak ada permasalahan, anak sama bapak ada masalah, anak sama mantu, anak sama mantu, bapak sama mertua sama menantu ada masalah. Yang datang duluan tuh bukan selalu kalah Bapak Ibu. Ya, yang datang duluan tuh bukan selalu kalah, bukan berarti minta maaf, tapi nggak perlu gengsi. Say hello, ya kan? Say hello. Pria-pria muda di sini, ya, wanita-wanita itu kalau punya pacar gitu ya, kalau misalnya tahu lakinya salah gitu ya, kemudian datang minta maaf, honey, bukan honey I love you, honey I'm sorry. Oh itu rasanya mantap. Itu pacar-pacar itu bisa langsung baper. Kenapa? Berani datang minta maaf duluan. Berani datang. Salah nggak salah? Kalau hari ini ada perkawinan-perkawinan yang sedang bermasalah, nggak perlu gengsi Bapak Ibu. Tuhan Yesus dia nggak pakai gengsi, dia datang. Bukan berarti ketika engkau datang kau salah, enggak. Tuhan Yesus salah enggak salah. Tetapi kalau gengsi-gengsian Bapak Ibu, nanti yang adanya perang dingin. Enak Bapak Ibu kalau perkawinan itu ada perang dingin. Enak kalau anak sama bapak ada perang dingin. Saya dulu pernah dengar Joshi sama Pak Hengki berkelahi masalah apa begitu. Selama 1 minggu. Mohon maaf ya, bukan saya menceritakan aib, tidak. Saya minta izin duluan. Bayangkan seorang Joshi yang imut, lucu, ganteng. Bayangkan seminggu bisa gak bicara sama orang tuanya. Itu perang dingin Bapak Ibu. Bayangin, biasa naik menek pohon mangga sama-sama, ngambil mangga sama-sama. Ini papasan diem. Kemana-mana diem. Akhirnya Kak Ivon bingung. Duh, satunya diem. Waduh, ngomong ambil siapa aku? Enak gak kalau tiba-tiba perang dingin gitu Bapak Ibu? Suami atau istri coba di ranjang yang sama, di tempat tidur yang sama. Ya kan? Atau orang pacaran gitu di dalam mobil, diem-dieman, gak ngomong-ngomongan. Enak gak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Gak enak toh? Saya mungkin belum menikah, tapi pernah pacaran, pernah tahu rasanya kalau diem-dieman tuh gimana. Gak enak Bapak Ibu. Untungnya waktu itu Joshi sebagai anak atau papanya, saya lupa ceritanya, datang menyelesaikan persoalan. Sampai hari ini lihat, mandi-mandi sama-sama, kemarin liburan-liburan sama-sama. Karena apa? Ada kekeluargaan, ada kerukunan. Mau terima berkat Tuhan penuh. Bapak Ibu, ketika ada kesatuan, ketika ada kerukunan, ada berkat istimewa yang mungkin tertentu kita nggak bisa dapat, tapi ketika kita bisa rukun, itu bisa dapat. Bapak Gembala saya ingat tadi, waktu itu saya belum ingat. Saya ingat dulu waktu belum ada jemaat di sini, ada persekutuan di Geraha Family. Waktu itu ada seorang pelayan Tuhan, ikut Bapak Gembala termasuk satu orang yang menginjili Bapak Gembala. Waktu itu rumahnya di dekat itu, waktu itu jas dibelikan, semua kehidupan rumah tangga disupport, pelayan itu juga melayani.
Itu cukup lama, hampir 8-10 tahun mungkin dia melayani bersama-sama. Susah senang sama-sama. Masuk kampung, keluar kampung sama-sama. Sampai suatu kali Bapak Gembala mungkin waktu itu pelayanan di rumah Gerah Family atau bagaimana, ada satu istilahnya pelayan Tuhan ini iri. Orang ini iri, dia berkata sama Bapak Gembala, tak robek mulutmu. Mau bayangkan Bapak Ibu. Ya Bapak Gembala takut juga, soalnya waktu itu musuhnya badan besar, tinggi, ya kan? Tangannya dempal, tatoan lagi Bapak Ibu. Ngeri juga Bapak Gembala kan, dia bisa bilang ini, tak robek mulutmu. Tapi suatu saat ketika ada kebaktian di Gerah Family waktu itu, nah Bapak Gembala datang Bapak Ibu sama dia. Yang salah siapa Bapak Ibu? Datang. Pak, kalau saya ada salah, maafkan saya. Tidak gengsi. Tidak bilang, kamu dulu saya yang support hidupmu. Atau, kamu dulu yang begini. Enggak, datang aja. Dipeluk Bapak Ibu. Umbel-umbelan itu, drama. Umbel-umbelan sampai, basah semua baju. Terjadi apa-apa setelah itu? Enggak terjadi apa-apa. Tapi setelah berapa saat kemudian, dari permintaan maaf itu, Tuhan bawa Bapak Gembala pergi ke tanah perjanjian. Pergi ke tanah suci. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau merendahkan gengsi kita, belajar seperti Tuhan Yesus. Tapi saya berharap di sini tidak ada yang bermasalah. Tapi kalau suatu saat kita sedang bermasalah seperti ini, datang seperti Tuhan Yesus. Jangan gengsi. Bukan berarti yang datang itu yang salah kok, iya kan? Justru ketika kita mau datang, merendahkan diri, berbesar hati, Roh Kudus akan pakai yang seperti ini untuk membawa engkau menikmati tanah perjanjian Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa tanah perjanjiannya? Mungkin keluargamu dibuat sukacita, keluargamu dibuat penuh dengan damai sejahtera, berkat Tuhan melimpah, kesehatanmu diberkati. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ayo jangan biarkan hidup kita ini hidup dalam gengsi. Gak enak Bapak Ibu. Sore hari ini datang Tuhan, aku mau Tuhan memiliki hati seperti engkau. Yang pertama, hati Tuhan dia selalu ambil langkah duluan. Sore hari ini ayo ambil langkah. Kalau kita punya masalah, gembala dengan jemaat, jemaat dengan gembala. Ya kan, saya percaya kalau gembala dengan jemaat tidak ada, semuanya baik. Ya kan? Mungkin suami dengan istri atau kebalikannya, dengan cucu, kayak dengan mantu, kayak dengan anak dan kawan-kawan. Kalau sore hari ini Tuhan berbicara dalam hatimu, engkau mau melangkah. Bagi Tuhan bukan berarti ketika engkau datang engkau salah. Tapi ketika engkau datang, engkau mengizinkan Roh Kudus memakai hidupmu. Engkau mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Yang kedua, dalam Yohanes 21, balik satu saja, ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Kata Yesus kepada mereka, marilah, sarapanlah. Ya kan? Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Bapak Ibu, kalau waktu itu murid-murid dia ngerasa benar, pasti dia akan ngomong. Tapi karena mereka ini sedang ketakutan, mereka ini sedang dalam posisi salah, makanya mereka diem. Lihat, Tuhan meskipun dia sudah ambil langkah, meskipun murid-muridnya diem, Tuhan tuh selalu lihat, dia berani lebih dahulu melayani. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-14, ayat yang ke-13, Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Yesus gak cuma ambil langkah, ngomong tok iya ya, maaf ya, atau say hello ya, enggak. Tapi ada action, ada langkah, berani melayani terlebih dahulu. Makanya kenapa Tuhan Yesus dimuliakan? Tuhan tuh selalu, kita mau belajar hati seperti ini, ya kan? Jadi enggak hanya cuma maaf tok, enggak cuma hanya gengsi tok, tetapi dia jadi berkat terlebih dahulu. Berani melayani. Kalau sore hari ini Bapak Ibu mau praktek, mungkin sore hari ini ada yang betul-betul pernah mengecewakan Bapak Ibu, ya kan? Ada yang mungkin suka ngerasani Bapak Ibu, pulang dari tempat ini, singgah di belakang, belikan nasi kotak, kasih sama dia. Ya kan? Mungkin selama ini Bapak Ibu dirasani, ya kan? Kamu tahu dia gitu.
Ya kan? Pulang belikan nasi kotak. Ya kan? Layani, jadi berkat. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama tadi kita pelajari, miliki hati yang berjuang sampai akhir. Yang kedua, miliki hatinya Bapak. Yang pertama dia mau datang terlebih dahulu, ambil langkah terlebih dahulu. Yang kedua, dia enggak hanya sekedar ambil langkah, tapi dia mau melayani. Dia mau mengasihi terlebih dahulu. Kalau hari ini kita punya masalah dengan suami atau istri, jangan hanya sekedar datang menyapa, belajar seperti Tuhan Yesus. Ya kan? Mungkin kita ada persoalan dengan anak, persoalan dengan menantu. Ya kan? Datang layani. Ini firman Tuhan loh Bapak Ibu. Memang kalau secara dunia, kalau yang salah mungkin yang lebih kecil, mungkin kita bisa bilang, ini nanti kalau dilayani matesek. Ini mungkin kalau dilayani besar kepala. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, entah yang kecil, entah yang besar, layani. Nanti lihat, orang itu pasti berubah. Tapi kalau kita semakin gencet, kita semakin ajak perang dingin itu gak enak loh Bapak Ibu. Saya selama liburan ini saya nonton film judulnya Cold War, Perang Dingin. Wah itu yang main Andy Lau dan Aaron Kwok. Waduh Bapak Ibu, keren banget tuh Bapak Ibu. Yang orang-orang dulu pasti tahu. Itu namanya perang dingin itu ujung-ujungnya semua mati Bapak Ibu. Ujung-ujungnya semua mati. Rumah tangga yang sekarang sedang perang dingin, iya kan? Antar orang mungkin ada yang sedang perang dingin, ujung-ujungnya dua-dua mati semua Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau rubah, kita mau layani. Ada mungkin orang yang dulu pernah nyakiti hati kita, ada orang yang mungkin dulu pernah membuat hati kita ini gak enak. Kita baiki. Kita buat yang baik. Saya percaya ketika kita lakukan firman Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan, dalam hal apa saja, dalam aspek kehidupan apa saja, Tuhan pasti memberikan keuntungan, Tuhan pasti memberikan kenamaan, Tuhan pasti memberikan kehormatan. Jangan dipikirkan keuntungan itu duit aja, ya kan? Keuntungan itu apa? Kemanapun kau pergi Tuhan sertai. Apapun persoalanmu Tuhan jawab. Dalam kesesakan Tuhan berikan pertolongan. Yang sore hari ini sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilurnya. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biar sore hari ini kita memiliki hati yang seperti itu. Hati yang mau berjuang. Hati yang mau ambil langkah. Hati yang mau melayani dengan sungguh-sungguh. Biar firman Tuhan pada sore hari ini memberkati setiap hati di tempat ini. Saya percaya pulang dari tempat ini, ketika Tuhan naik ke sorga, dia curahkan Roh Kudusnya. Roh Kudusnya itu memperlengkapi kita berkali lipat ganda. Menyertai kita kemanapun, apapun yang kita kerjakan. Yang paling penting sore hari ini, kerjakan sampai selesai. Jangan ikut Tuhan putus di tengah jalan. Sampai akhir hayat, sampai kudapatkan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak.